Silakan Mas. Bismillah. Sujud. Ada kesini nggak apa ya? Kening, satu. Sebentar Mas. Satu ini. Baik. Dua. Perhatikan baik-baik. Yadain atau kafain. Dua telapak tangan. Saya ulang. Dua telapak tangan. Satu tambah dua berapa? Tiga. Jadi ini dihitung satu, dihitung satu. Kening dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini ketika ditempelkan, ini yang jarang dipraktikkan. Posisinya persis seperti takbir. Jadi tidak terlampau rapat begini. Tidak terlampau lebar begini. Mengurai saja seperti ini, biasa. Tidak rapat begini, tidak lebar begini, mengurai biasa. Dan posisi lebar di sini itu selebar saat takbir. Jadi tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat ke sini. Ya, bahkan mohon maaf dalam posisi sujud ini itu yang takbir kemudian yang biasanya rapat seperti ini itu dalam sujud dihindari. Kalau bisa kata Nabi itu dilebarkan begini, bukan dirapatkan. Nabi pernah melarang seseorang saat sujud itu tangannya dirapatkan begini. Kata Nabi perbaiki, hentikan. Ya, kenapa? Karena ketika Anda rapatkan begini dalam keadaan sujud itu diafragma bisa tertekan, nafas bisa tidak lancar, bisa meninggal itu, bisa pingsan. Ya karena itu lebarkan, luaskan sampai seakan-akan saat Anda buka ini anak kambing tuh bisa lewat. Ini anak kambing bisa lewat tuh kiasan ya, kiasan. Bukan berarti ukur anak kambing lewat sini anak kambing. Sujudnya benar tidak. Jadi maksudnya buka itu sehingga kita merasa nyaman, udara, nafas enak, ya, nyaman, lebarkan. Kita praktekkan. Kening tempelkan. Tahan. Ini buka, jadi bukan ke dalam begini. Ya. Tapi keluar seperti ini, siku. Sehingga di sini ada jalur yang luas. Sama dengan perempuan ya, tidak ada bedanya. Jadi saya belum pernah menemukan riwayat perempuan sujud ininya nempel ke sini, ke dalam, tidak. Ya, tapi sama saja, ini terbuka keluar supaya ini ada kenyamanan dalam sujudnya. Paham sampai sini? 1 tambah 2 berapa? 3. Sekarang 4 dan 5, kedua lutut. Dua lutut. Kening. 2 telapak tangan, 2 lutut. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Oke. Yang terakhir, jemari di 2 kaki. Jemari di 2 kaki. Di kaki ada 2, dihitung kakinya. Jemarinya kemudian sampai nempel. Jemari di 2 kaki. Perhatikan baik-baik teman-teman. 1 tambah 2, 3 tambah 2 lutut. 5 tambah 2 kaki, jemari di 2 kaki tambah 2 berapa? 7. Fokus baik-baik. 7. 1 kening, 2 3 ini, 4 5 lutut, 6 7 bagian belakang. Nanti ada tambahan 1 tapi ini sifatnya fleksibel, bisa dikerjakan silahkan, tak mampu jangan dilakukan. Tambahkan 2 kakinya bagian belakang, ujung jemari. Nah, di sini yang jarang kemudian mohon maaf sebagian ya belum menyesuaikan. Fokus baik-baik, lihat sini. Pernah melihat yang seperti ini? Ya sekarang kan. Nah, ada yang begini? Ada ya? Baik. Ada yang begini? Nah, perhatikan baik-baik. Ternyata saat sujud itu kaki bagian belakang itu bukan terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Ya, dan nggak pakai O. Oh. Oke. Mohon izin Mas Eja, bangun dulu, menghadap ke sana Mas Eja, supaya kelihatan dari sini. Fokus baik-baik. Lihat sini. Kening sudah, telapak tangan sudah, lutut sudah, kemudian kaki. Ini menempel seperti ini. Dan jemarinya ditekuk. Ya, bukan kemudian diluruskan begini, tapi ditekuk sini. Seperti ini. Tidak dibuka, nutupnya tidak begini, tapi seperti ini. Jelas? Kemudian ini sujud. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi menyebutkan jabhah, telunjuk Nabi itu menunjuk ke hidung. Kata Nabi, alal jabhah. Yang disebut kening, tapi menunjuk ke hidung. Ya, maka sebagian ulama memahami dari sini, kalau Anda ingin sempurna kening itu menempel dengan baik, maka ukurannya hidung. Kalau hidung itu bisa menempel kemudian ke tempat sujud,
bukan ditekan tapi menempel ke tempat sujud, sepanjang tempat sujudnya bersih, maka itu akan mendukung kepada kening sempurna, dan bagian ke bahu ke belakang pun sampai ke belakang itu sifatnya sempurna sujudnya. Tapi kalau hidungnya kemudian diangkat, tidak sempat menempel atau dijauhkan, maka ini pasti naik. Angkat keningnya mas, jauhkan hidungnya. Tuh, ini naik. Tempelkan hidungnya, turun. Jelas? Makanya ukuran hidung dengan kening pasti seimbang. Nggak ada Pinocchio kemudian dalam kasus ini, tidak. Ya, pasti ukurannya pasti seimbang. Antara hidung semancung-mancung apapun, kalau dipakai sujud pasti sempurna. Jelas sampai sini? Pakai. Sekarang lihat baik-baik, fokus. Kita hitung satu-satu. Pertama apa? Ini. Kedua apa? Baik. 2 telapak tangan. Selanjutnya apa? Lutut. Selanjutnya apa? Jemari di 2 kaki. Ukurannya satu lagi tambah apa? Hidung. Perhatikan baik-baik. Kalau sujudnya benar, pertama kali pasti akan merasa pusing. Menyesuaikan dulu, enak gitu. Jadi begitu Anda turun, pusing nggak? Ya. Sujudnya nggak bener tuh. Baik, alhamdulillah. Anda sini. Gantian? Oh, oke. Siap. Fokus, pelan-pelan. Sujud lagi. Lihat sini. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah turun seperti ini, jangan dulu baca doa. Doa bukan dibaca saat Anda baru turun langsung baca. Kadang-kadang ada yang baru turun sudah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, langsung bangun lagi. Tidak, teman-teman, biarkan ini turun dulu. Biarkan darah mengalir dulu dengan lancar. Biarkan tenang dulu supaya kita merasakan kenikmatan. Pernah dengar tumak nina? Tumak nina itu ketenangan yang dilahirkan dari gerakan ibadah. Di begitu Anda sujud, tenangkan dulu, nyaman dulu. Setelah nyaman, merasa tenang, baru Anda bacakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling singkat subhana rabbiyal a'la. Kalau mau doa yang dari Sayyidah Aisyah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tahukah Anda, ketika bacaan itu dibacakan sepenuh jiwa kita, walaupun pendek tadi, kalau benar bacaannya, seketika Allah akan membuka pada kita apa yang kamu mintakan dalam sujudmu, aku berikan pada saat itu. Bangun sebentar mas. Tahan. Sampai di sini bisa dipahami?